Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya kelompok 9. Saya atas nama Kerjano Hakim dan bersama rekan saya Yudi, insya Allah akan menerangkan sedikit tentang psikopatologi lintas budaya. Sebelum lebih jauh membahas mengenai psikopatologi lintas budaya, perlu kita pahami dahulu konsep mengenai budidaya dan lintas budaya secara umum, psikologi, psikopatologi, dan psikopatologi lintas budaya. Walaupun sudah terlatih sebagai seorang psikolog dalam mengenai konsep budaya, seringkali kita masih memiliki pemahaman yang sama dengan orang awam. Misalnya pada tumpang tindihnya penggunaan istilah budaya. Budaya berasal dari kata bahasa lain "florel" yang berarti menumbuhkan atau hidup dan menempati. Menurut Ensum dan Gurun 2009, di dalam budaya terdapat berbagai nilai kepercayaan, norma, simbol, dan perilaku yang secara emosional dipelajari. Budaya kemudian didefinisikan sebagai cara hidup dan perilaku dan dari suatu kelompok orang yang merefleksikan sebagai kepercayaan, norma, sikap, nilai, dan pengalaman yang mereka bagikan dan berubah sepanjang waktu. Psikologi budaya merupakan kajian ilmu yang mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi perilaku. Markus dan Hamedani 2027 menyatakan bahwa psikologi sebagai life system dan social system akan selalu terkait secara dinamis sesuai dengan bersifat psikologis. Secara tipikal didefinisikan sebagai pola behavior, feeling, and acting, atau kadang menggunakan nama istilah MIDA. Psikologi lintas budaya merupakan studi ilmiah dari variasi atau perbedaan perilaku manusia yang dipengaruhi konteks budaya. Menurut Berry 2022, didefinisikan ini dapat mengkerucut pada dua tujuan utama. Yang pertama, mendeskripsikan diversitas perilaku manusia di dunia. Yang kedua, berusaha menghubungkan perilaku individu dengan lingkungan virtual tempat ia berada. Ada juga konsep normal dan abnormal. Yang pertama, berdasarkan kesepakatan para ahli, pada kondisi psikopatologi, mekanisme yang terjadi serupa, misalnya dalam intake interview atau wawancara awal, didefinisikan atau didektifikasi dengan adanya tanda dan gejala seperti tidak mampu memelihara pandangan mata, isi pembicaraan yang inkongren atau ekspresi wajah datar yang tidak sesuai dengan konten pembicaraan, bermuat emosi tertentu. Yang kedua, berdasarkan deviasi rata-rata. Berdasarkan deviasi rata-rata, pendekatan kedua ini menggunakan ukuran mekanis atau metamanis dengan melihat jarak deviasi dari rata-rata untuk mengangkat suatu hal termasuk dalam kategori normal atau abnormal. Yang ketiga, berdasarkan fungsi asesmen. Penentuan kondisi normal atau patologis pada pendekatan asesmen melibatkan fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku. Penyebut individu yang dapat berfungsi dengan baik atau dalam keadaan disfungsi merupakan dasar utama pemberian judgement. Perilaku lincahan atau kedewasaan judgement yang melibatkan kombinasi kemampuan kognitif
efektif dan perilaku untuk dapat menyimpulkan bahwa suatu kondisi dapat dikatakan normal atau patologis. Yang keempat, berdasarkan judgement sosial. Pendekatan keempat menggunakan judgement sosial sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kondisi normal atau patologis. Dalam hal ini, berbagai penelitian sosial dapat sangat bervariasi bergabung pada budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Hal ini disebut harus menjadi pertimbangan penting bagi para klinisi sebagai membuat judgement klinis, sehingga kesimpulan akhir bukan hanya berdasarkan informasi parsial, melainkan harus lebih menyeluruh dengan memperhatikan suatu komponen yang terkait dengan perilaku tersebut. Ada juga perbedaan tingkat pengaruh kultural dalam psikopatologi. Yang pertama, fenomenologi psikopatologi sebagai simptom. Simptom-simptom psikopatologi yang muncul sangat erat kaitannya dengan konten patologisnya dengan budaya setempat. Misalnya, konten delusi auditorik akan berhubung dengan konteks lingkungan di mana kondisi patologis tersebut termanifestasi, atau konten dulutik akan muncul beragam sesuai dengan keyakinan yang dianut. Misalnya, muncul dalam bentuk Raja Rusia, Yesus Kristus, Buddha, atau Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, variasi-variasi psikopatologis atau sebagai sindrom. Efek dari faktor-faktor kultural akan sangat tampak jelas tidak hanya pada level simptom atau simptom, tetapi juga pada level sindrom atau kumpulan simptom. Sebagai konsep subtipe atau variasi simptom, psikopatologis tidak boleh dilalui atau dilalaikan. Sebagai contoh, seorang keturunan Tiongkok hidup di Hong Kong atau tidak pernah merasa dirinya mengalami berat badan berlebihan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada mereka dengan di masyarakat barat yang secara khas merasa dirinya mengalami kelebihan berat badan. Walaupun secara objektif pengukuran berat badannya tidak menunjukkan demikian. Kondisi pada kasus seorang Tiongkok tadi, jika dikenakan pada masyarakat barat, belumlah cukup untuk dapat menegakkan diagnosis, sehingga kemudian diberilah kategori subjektif, yaitu non-pat. Alhamdulillah, itulah materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Umumnya untuk kalian semua, khususnya untuk saya dan kelompok saya, yaitu Bapak Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.